Selamat siang rekan-rekan, salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eko Sujihartono, mahasiswa S2 Pasca Sarjana dari Institut Setiami kelas AA86. Alhamdulillah kita dapat menunaikan melaksanakan tugas dari manajemen keuangan sektor publik. Saya mengambil judul adalah perencanaan APBN dan unsur-unsur dari APBN. Pada dasarnya, APBN itu adalah suatu perencanaan anggaran yang dilakukan oleh negara, di mana APBN tersebut merupakan rencana pengeluaran dan penerimaan negara selama setahun mendatang. Dalam hal ini, APBN diatur dalam undang-undang, terdapat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang terdiri dari Pasal 1 Ayat 7, Pasal 11 Ayat 2, dan Pasal 4. Dalam unsur-unsur APBN mengacu pada Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Tahun 45, di mana APBN sebagai satu pengelola keuangan, 2 ditetapkan 1 tahun periode dari Januari sampai dengan Desember, 3 APBN diatur di Undang-Undang Dasar, 4 APBN dilaksanakan secara terbuka dan tanggung jawab, 5 ditunjuk untuk pemakmuran sumber daya dan sumber kemanfaatan untuk umat. APBN bersama-sama oleh DPR merupakan lembaga rakyat untuk rakyat berdaulat. Dan terakhir, APBN merupakan satu rangkaian perencanaan, pelaksanaan dan realisasi sehingga penetapannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi otorisasi merupakan bahwa suatu APBN anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan belanja negara selama 1 tahun berikutnya. 2. Fungsi perencanaan bahwa anggaran menjadi pedoman bagi manajemen dan merencanakan kegiatan tahun berangkutan. Untuk fungsi pengawasan adalah negara menjadi pedoman untuk menilai kegiatan itu sampai mana berjalan. Untuk fungsi alokasi, anggaran mereka harus diarahkan dan digunakan sebagai sumber dan efektivitas perekonomian. Kalau fungsi distribusi merupakan kebijakan dari anggaran untuk memperhatikan kedaulatan dan kepatutan dari negara. Nah, fungsi stabilisasi adalah menjadi alat pemelihara, mengupayakan untuk keseimbangan fundamental lingkup. Ruang lingkup APBN adalah seluruh penerimaan dan pengeluaran yang berasal dari pajak maupun non-pajak ataupun hibah. Pengeluaran ataupun belanja secara langsung dari pemerintah pusat untuk daerah. Jika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, maka akan mendapatkan defisit, di mana sumber dalam negeri maupun dari luar negeri. Penyusunan APBN terdiri dari aspek-aspek pendapatan. Ada 3 aspek dalam penyusunan APBN. 1. Intervensi penerimaan anggaran dalam jumlah dan percepatan penyetoran. 2. Intervensi penagihan pemungutan piutang pada negara. 3. Ganti rugi kerugian diderita oleh negara berdasarkan pungutan denda. Berdasarkan aspek pengeluaran prinsipnya, APBN harus 1. Hemat dan efisien sesuai kebutuhan, 2. Harus terarah, 3. Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri. Setiami, kita akan memasuki unsur APBN ya. Unsur APBN itu terdiri dari beberapa bagian. 1. Ada dari pendapatan, 2 dari belanja, 3 dari keseimbangan primer, 4 surplus, 5 pembiayaan. Pendapatan terdiri ada 3. 1. Penerimaan pajak, 2. PNBP, 3. hibah. Nah, di dalam penerimaan pajak itu terbagi 2, Pak. 1. Penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak luar negeri. Kalau PNBP dibagi menjadi 3. 1. Penerimaan sumber daya alam, penerimaan laba BUMN, dan PNBP ataupun hibah. Belanja terdiri dari belanja pemerintah pusat, 2.
belanja transfer daerah ke desa. Kalau belanja penerima pusat dibagi 3, belanja menurut fungsi, belanja menurut organisasi, dan belanja menurut program. Sedangkan untuk belanja transfer daerah dana desa dibagi 2, transfer ke daerah, 2 dana desa. Klasifikasi fungsi belanja. Menurut fungsi terdiri ada 11 fungsi dari struktur dan fungsi belanja. 1. Fungsi terdiri dari untuk pemerintah pusat, 2 untuk pertahanan, 3 untuk hukum, ketertiban dan keamanan, 4 untuk ekonomi, 5 untuk ruang hidup, 6 untuk perumahan dan pemukiman, 7 untuk kesejahteraan, 8 pariwisata dan budaya, 9 agama, dan 10 pendidikan, dan terakhir adalah untuk melindungi kegiatan sosial ataupun perlindungan sosial. Untuk menjadi perhatian, tadi pendapatan menurut klasifikasinya, fungsi belanja. Sekarang pendapatan menurut jenisnya. Pendapatan menurut jenisnya dibagi jadi belanja pegawai 51, belanja barang 52, belanja modal, belanja bunga subsidi, belanja hibah dan bantuan sosial, atau bantuan lain-lain. Jadi sekian dulu vlog dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat mendapatkan pencerahan sedikit dari saya. Waalaikumsalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.